Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ramadana dari Prodi Sains Data UPBJJ Bandung dengan NIM 05516808. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 tesis data. Di sini sudah ada soalnya, itu contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Jadi tugasnya di sini dari kasus tersebut, kita disuruh dari kasus yang tadi dari sini, saya disuruh untuk membuat entity relationship diagram ERD dengan tahapan-tahapan yang sesuai panduan yang ada di PDF PDF yang ada di e-learning. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja kerjain ini. Jadi kita buat di sini. Tahapan pembuatan ERD. Kita bikin yang usah di bold. Oke. Kita mulai tahapan awal ini, yaitu mengidentifikasi masih ke bold ya. Mengidentifikasi dan menetapkan surat entiti yang terkait. Oke. Jadi kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Di sini ini entiti apa aja yang ada di contoh kasus yang di atas tadi, ya kan? Sebentar. Contoh entitinya di sini ada mahasiswa, terus dosen, dan mata kuliah. Ada tiga entiti di sini. Kita masukin dulu. Untuk entiti pertama ini mahasiswa, dan entiti keduanya mata kuliah ya. Mata kuliah. Entiti ketiganya dosen. Tahap pertama udah selesai. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entity. Menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya, kan? Kita menentukan atribut atau field masing-masing dari entity. Oke. Dilihat dari contoh kasusnya, atributnya itu untuk mahasiswa nggak ada. Oh ya, sorry, saya baca ini
di contoh kasusnya tidak ada atribut yang disebutkan di sini. Jadi karena tidak ada, makanya kita tentukan sendiri atributnya. Oke. Jadi atribut dari mahasiswa. Kita mulai dari mahasiswa dulu. Mahasiswa memiliki atribut. Kalau mahasiswa itu biasanya secara umum atributnya yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, sama nama mahasiswa. Maka kita langsung tulis aja di sini atributnya NIM. Dan nama mahasiswa. Oke, sudah. Ini belum saya tutup kurung. Anak mahasiswa. Oke. Untuk atribut mahasiswa sudah. Sekarang kita atribut mata kuliah. Mata kuliah. Memiliki atribut. Mata kuliah itu biasanya kode mata kuliah sama nama mata kuliahnya. Sini kita catat aja kode, ketik kode MK, kita singkat kode mata kuliah sama nama mata kuliah, nama MK. Ini MK itu mata kuliah disingkat. Lalu terakhir atribut dosen. Dosen memiliki atribut. Kalau dosen ini atributnya nama dosen, enggak, ini dulu nomor induk dosen. Ada nomor induk dosen, NID ya, NID nama dosen. Ketik aja NID nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, untuk yang kedua ini sudah selesai. Kita lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foreign key. Oke, kita identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi mengidentifikasi seluruh himpunan relasi di antara entiti yang ada beserta foreign key-nya. Oke, langsung aja masuk ke tahapannya. Di sini relasi antara entiti sama himpunan, ya, relasi entiti yang ada beserta foreign key. Kita buat table 4x4 ya. Karena nggak bisa, mungkin kita buat di sini. Kita buat di sini, buat baru.
kita buat baru mesinnya. Kita ketik quantity mahasiswa, mata kuliah, ini dosen. Ini sama ke bawahnya kayak gini, mata kuliah, dan ini dosen. Ke pinggirnya mahasiswa, kita kasih warna. Mata kuliah, diajarkan. Oke, kita buat tabel. Untuk tahap ketiga ini kita buat tabel seperti ini. Apa maksudnya? Jadi ini tuh cara bacanya dari kiri ke kanan, kayak gini. Ini tuh mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Mata kuliah diajarkan oleh dosen. Ini dosen mengajar mata kuliah. Kurang lebih seperti itu untuk membaca tabel ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap 4 ya. Kita masuk ke tahap 4. Tahap 4. Tahap 4 itu kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Oke, kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Untuk setiap himpunan kayak gini aja. Kita persingkat aja biar cepat. Kita menentukan derajat relasi kan. Kita lihat lagi di sini. Tunggu sebentar. Relasinya ini yaitu untuk yang pertama ini relasi pertama, relasi kedua, Oke, tahapan keempat tuh kurang lebih seperti ini. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar dengan minimal 1 mata kuliah. Dengan kesimpulannya kita buat kesimpulan. Relasi
Sebentar. Jadi itu maksudnya mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya itu M ke N alias banyak ke banyak, many to many. Untuk yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak, itu one to many. Ya, ini tahap keempat sudah selesai sampai sini. Kita karena kan bentar, penjelasannya tadi kayaknya kurang lengkap ya. Tapi kenapa begini, karena kenapa mahasiswa dengan mata kuliah itu bisa banyak ke banyak karena banyak mahasiswa, kan banyak ke mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah, jadi kayak banyak ke banyak gitu. Sedangkan yang dosen dengan mata kuliah ini kan satu ke banyak tuh maksudnya kayak satu dosen ini bisa ngajar lebih dari satu mata kuliah, makanya satu ke banyak. Tapi minimal itu satu dosen satu mata kuliah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap ke 5, which is tahap terakhir. Tahap terakhir ini kita buat ini ya, melengkapi tapi entitas dengan atribut. Oke, yang tahap kelima ini kita disuruh untuk melengkapi entitas dan relasi dengan atribut. Kita harus melengkapi entitas dan relasi atribut. Kita bakal bikin semacam diagram gitu di sebuah software yang namanya apa ya, YED apa ya, saya agak lupa, pokoknya YED ada, kita bisa download di Google. Oke, cara buatnya kita langsung aja buat diagramnya gitu kan.
Itu kita mulai dengan ini, dari ini kita bisa pilih di sini, dari bentukan ininya. Ini khusus untuk ERD di sini, karena ini untuk ERD kita bisa pakai ini khusus untuk ERD. Langsung aja mulai, masukin entity di sini, bisa atur ukuran, bisa kita geser juga. Kalau misalnya kekecilan kita bisa ukur. Terus kita ganti namanya yang kotak ini entity kan, entity kita mulai dari mahasiswa. Oke, entity mahasiswa, kita bikin atributnya. Ini ada atribut, ada 2 atributnya. Tadi kan sesuai di langkah berapa tadi, ada atributnya kan, yang kita milih menentukan kalau salah langkah kedua atribut dari masing-masing entity kan. Untuk mahasiswa ini atributnya, atribut pertamanya itu nim. Sorry, salah. Yang ini kita pakai yang ini ya, karena agak atas sedikit, kita ganti ini tuh nim. Kenapa saya ganti ke yang ada garis bawahnya? Karena yang garis bawah ini bisa ya, primary key dari atribut primary key dari entity mahasiswa ini deh. Oke, karena sudah dipasang, kita langsung tarik garis aja dari sini ke sini, tarik ke sini, dan kita buat, kita ganti dulu yang ini. Kita buat itu nama kan, nama mahasiswa kan, nama mahasiswa. Oke, tarik garis juga ke sini, ke sini. Ini kita pakai yang ini. Garis pun beda ya guys. Ini teman-teman, garis ini ada fungsinya masing-masing, ada di tabel, kalian bisa cek sendiri. Tunggu, saya tunjukin penjelasan dari ini. Di sini ini ada apa namanya, penjelasannya untuk masing-masing atribut, masing-masing gambar objek ya. Makanya ini nggak sembarangan, ada ininya, ada fungsi masing-masing. Ini yang ada garisnya, ini kan nggak ada garisnya nih loh. Itu karena itu primary key dari entity yang ini. Seperti itu kurang lebih. Kalau kita lanjut, mahasiswa itu kan tadi di table tuh meregistrasi kan ya, registrasi kita buat relationship kan, tadi relationship. Sini kita ganti meregistrasi pakai tabel yang bukan itu, kok gitu ya. Ini kita ubah. Sebentar.
saya bakal lanjut bikin dulu sampai selesai, baru nanti saya jelaskan sedikit. Oke, ini udah selesai untuk diagramnya, untuk ERD-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh entity tiga kan, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan ini tuh atributnya. Yang di garis bawah ini primary key dari atribut dari entity-nya. Ini kenapa ke bawah seperti ini? Karena kalau yang tadi di sini tuh apa namanya, derajat relasinya many to many, ini mahasiswa dan mata kuliah kan many to many itu banyak ke banyak. Jadi kalau banyak ke banyak itu jadi ada terbuat atau jadi entity baru. Kalau ini ketemu tuh jadi entity baru. Kalau yang relasi derajat relasinya tadi tuh banyak ke banyak tuh jadi terbuat entity baru. Nah, ini entity baru dari mahasiswa dan mata kuliah, dari relasi baru banyak ke banyak. Nah, ini kan entity barunya registrasi mata kuliah dengan atributnya ini primary key dari masing-masing entity ini yang ini ya kan. Oke, udah kita salin dulu. Lalu kita pindah ke sini. Sudah kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah jadi secara keseluruhan. Ini diagramnya, ini tabelnya. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Mungkin segini saja dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.